Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurisabila Firdausita, NIM 226 dari kelas Jaringan Komputer D. Di sini saya akan menjelaskan tugas ke-6 dari jaringan komputer mengenai HSRP Configuration Guide. Di sini kita akan melakukan konfigurasi HSRP Active Router, kemudian konfigurasi HSRP Standby Router, dan verify HSRP Operation. Jadi HSRP configuration merupakan protokol redundancy, merupakan standar Cisco yang menetapkan sebuah router secara otomatis mengambil alih jika router yang lainnya itu gagal atau mengalami kendala. Di dalam HSRP itu ada dua status router. Yang pertama yaitu router aktif dan yang kedua adalah router standby. Router standby itu akan digunakan sebagai redundansi dari router aktif jika router aktif itu mengalami kendala atau troubleshoot. Jadi contohnya di sini ada 3 router, itu router 1, router 2, dan router 3. Router 1 itu ditetapkan sebagai router aktif, router 3 itu ditetapkan sebagai router standby. Jadi untuk semua aktivitas transfer data dari PC A maupun PC B ini nantinya akan dilakukan di router yang aktif, yaitu router 1. Jika di router A1 itu mengalami kendala atau troubleshoot, secara otomatis router standby yaitu router 3 akan mengambil alih peranan dari router 1. Router standby ini akan mengcover router aktif jika router aktif ini mengalami troubleshoot atau kendala. Di sini langkah part yang pertama yaitu verify connectivity. Itu kita memverifikasi koneksi. Yang pertama kita ke PCA ke command prompt. Command prompt kita melakukan tracer. Tracer ini digunakan untuk menelusuri path dari PCA menuju ke web server. Itu ini adalah IP address dari web server. Sini dapat dilihat dia dari PC A ke 192.168.1.1 yaitu menuju ke 192.168.1.1 dia menuju ke router 1. Kemudian dilanjutkan ke address 10.1.1.2 yaitu menuju ke router 2, kemudian ke 10.100.102 yaitu ke internet dan 209.165.206 yaitu milik web server. Jadi jalur atau path PC data dari PC A menuju web server yaitu dari PC A menuju ke router 1, kemudian dilanjutkan ke router 2, kemudian ke internet dan dilanjutkan ke web server. Kemudian step yang kedua kita menelusuri jalur web server dari PCB. Kita melakukan tracer. Di sini untuk jalur dari PCB ke web server, dia akan menuju ke 168.1.3 yaitu milik R3, kemudian 10.1.1.2 yaitu milik R2, dan 10.100.100 yaitu milik internet, dan 209.165.226 itu milik web server. Jadi jalur atau path web server dari PCB yaitu dari PCB ke router, kemudian dilanjutkan ke router 2, kemudian ke internet dan ke web server. Kemudian step yang ketiga yaitu kita amati jaringan R3 ketika R3 unavailable.
Kita delete kabel untuk R1 dan S3. R3 dan kita delete kabel antara R3 dan S3. Kita delete kabel antara R3 dan S3. Kemudian kita melakukan tracer dari PCB. Kita tracer dari PCB. Nah, di sini mengalami request timeout karena belum melakukan konfigurasi ASRP. Jadi, artinya tidak bisa terhubung karena R3 itu masih menjadi router aktif. Kemudian, kita koneksikan kembali menggunakan copper straight drop. S3 menggunakan gigabit Ethernet 02 dan R3 gigabit 00. Kemudian yang selanjutnya yaitu kita melakukan ping ke web server. Kita ke PCB, kita lakukan ping, kita ping ke web server. Kita ping ke web server. Ping web server itu 209.165.200.226. Di sini dari PCB ping ke web server yaitu pingnya berhasil. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita konfigurasi HSRP aktif dan standby router. Sini step yang pertama yaitu kita konfigurasi HSRP pada router 1. Kita ke router 1, kemudian kita enable konfigurasi terminal, kita masuk ke interface Giga 01, kemudian step yang kedua standby version, kemudian step yang ketiga standby 1 dengan menggunakan IP, kemudian kita merubah prioritinya menjadi 150. Jadi, merubah priority menjadi 150 ini agar R1 menjadi router yang aktif, yaitu berperan sebagai router aktif. Kemudian, step yang selanjutnya, standby PM. Nah, kemudian, step yang kedua yaitu konfigurasi pada SRP pada router 3. Kita ke router 3, kemudian kita enable konfigurasi terminal, kita masuk interface Giga 00, kemudian kita repeat ulangi step 1B dan 1C. Kita ulangi 1B dan 1C. Nah, kemudian step yang ketiga itu verify HSRP configuration. Memverifikasi HSRP konfigurasi. Kita ke yang dilakukan di router 1 dan router 3. Kita ke router 1 dulu. Kita end. Kita masukkan standby. Nah, di sini dapat dilihat untuk router 1, state-nya is aktif, kemudian priority-nya adalah 150. Untuk router 3, nah, untuk router 3 di sini state
merupakan router standby dengan prioritinya adalah 100. Kemudian yang ke B yaitu kita menggunakan show standby brief. Kita ke router 1. Sini dapat dilihat dia state-nya adalah aktif sebagai router aktif dengan IP virtual IP 192.168.1.254. Kemudian di R3 dia adalah state-nya adalah router standby dengan virtual IP 192.168.1.254. Kemudian kita masukkan default gateway untuk PCA, PCC, switch 1 dan switch 3. PCA kita masukkan default gateway-nya ke IP configuration 192.168.1.254. Oke. Kemudian kita ke PCB, kita ke IP configuration, kemudian ke switch 1, kita enable konfigurasi terminal, kita masukkan IP default gateway, kita masukkan IP-nya, kemudian di switch 3, kita masukkan enable konfigurasi terminal, IP default gateway, kita masukkan IP-nya. Nah, di sini sudah terlihat untuk completion-nya adalah sudah 100%. Kemudian di part 3 kita mengobservasi HSFP operation. Di sini kita open command prompt, kemudian kita tracer. Kita ke PCB, kita command prompt, kita tracer. Nah, di sini IP 192.168.1.1 itu milik R1. Jadi karena R1 itu sudah berperan sebagai router aktif, jadi data yang dikirimkan dari PCB ke web server itu melalui router aktif yaitu router 1. Kemudian dilanjutkan ke router 2, kemudian ke internet dan ke web server. Selanjutnya, step yang kedua yaitu kita hapus kabel R1 dan S1. Kita hapus R1 dan S1. Kemudian kita lakukan tracer dari PCB. Nah, tracer dari PCB. Nah, di sini dia karena di R1 itu mengalami kendala, maka dari PCB itu melewati R3 dengan 192.168.1.3. Jadi router standby ini mengambil alih router aktif mengambil alih peranan dari router aktif yaitu router 1. Router standby itu mengcover router aktif karena router aktif yaitu R1 itu mengalami kendala. Kemudian kita konekkan kabel kembali, gunakan straight through dari 1 lah. Kemudian kita tracer lagi dari PCB, kita coba.
Nah, di sini dia sudah kembali ke melewati router aktif yaitu 192.168.1.1, yaitu sudah dari PCB itu sudah melewati router aktif yaitu router 1. Itu saja penjelasan dari saya mengenai HSRP Configuration Guide. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.